Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Erik Nugraha selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Bapak Ibu dosen Universitas Sangga Buana YPKP Bandung serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Fitri Andriani, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, untuk memaparkan laporan hasil kegiatan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai bentuk implementasi teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, sekaligus memberikan pengalaman nyata terkait lingkungan kerja profesional, khususnya pada instansi pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa pembahasan, di antaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 aktivitas praktik kerja lapangan, dan bab 3 kesimpulan dan saran. Untuk pembahasan bab 1, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, gambaran umum profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, moto perusahaan, dan struktur organisasi. Latar belakang pelaksanaan praktik kerja lapangan ini berangkat dari kondisi dunia kerja saat ini yang semakin kompetitif. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, lembaga pendidikan memiliki peran yang penting dalam membekali peserta didik dengan pengalaman nyata di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui praktik kerja lapangan atau PKL, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perguruan tinggi. Dalam konteks perkembangan industri yang semakin pesat, kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL menjadi sarana strategis bagi mahasiswa untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, serta praktik terbaik yang diterapkan di dunia kerja. Melalui pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan dari sisi akademis, tetapi juga kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di dunia profesional. Dan melalui kegiatan PKL, penulis tidak hanya memperoleh pemahaman terkait data dan angka, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, manajemen waktu, serta keterampilan adaptif lainnya yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran singkat mengenai instansi tempat saya melaksanakan magang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu atau DPM PTSP Provinsi Jawa Barat merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu 1 pintu yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Kegiatan utama Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mencakup rumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 pintu atau PTSP, pengelolaan penanaman modal, administrasi dinas, pengembangan iklim investasi, promosi investasi, pelayanan perizinan melalui layanan seperti Jilita, MPP Digital Jabar, dan OSS RBA, serta pelayanan pengaduan dan informasi publik melalui portal mereka. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, dengan nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Sedangkan misi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yaitu 1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, peternak juara, umbi juara, UMKM juara, dan wirausaha juara. Lalu, misi yang keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Selain memiliki visi dan misi, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga memiliki moto layanan, yaitu IPROS, atau Integrity, Profesional, dan Excellent Service. Moto ini mencerminkan komitmen instansi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih sederhana, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pelaku usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Struktur organisasi instansi ini disusun sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tata kelola pemerintahan. Pada tingkat tertinggi, terdapat kepala dinas yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan arah kerja organisasi. Di bawahnya, terdapat sekretariat dinas yang membawahi beberapa subbagian seperti perencanaan, umum, dan kepegawaian. Struktur ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa bidang yang memiliki fungsi khusus seperti bidang penyelenggara pelayanan perizinan, bidang penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta bidang data dan promosi investasi. Selain bidang teknis tersebut, terdapat pula unit pelaksana teknis dan beberapa bagian pendukung lain yang menjalankan tugas operasional layanan publik. Melalui struktur organisasi ini, seluruh fungsi dan tugas dapat berjalan secara terkoordinasi, mulai dari tahap perencanaan, pelayanan, pengawasan, hingga evaluasi, sehingga Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mampu menjalankan perannya dalam mendukung peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, dalam bab 2 terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan PKL, realisasi kegiatan PKL, dan pengalaman pembelajaran. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, praktik kerja lapangan atau PKL ini dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 30 September 2025 dengan jadwal kerja mengikuti ketentuan instansi, yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai dengan 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. Sedangkan Sabtu dan Minggu tidak terdapat aktivitas kerja. Kegiatan PKL ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Windu nomor 26, Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Selama melaksanakan PKL, penulis ditempatkan pada bagian Finance and Accounting dan melaksanakan tugas sesuai bidang yang diarahkan oleh pembimbing instansi. Lalu, untuk realisasi kegiatan praktik kerja lapangan, selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat,
Penulis terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, digitalisasi dokumen, serta pengelolaan data. Kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai arahan pembimbing dengan tujuan memberikan pemahaman langsung mengenai prosedur kerja administrasi dan pengelolaan dokumen keuangan di instansi pemerintahan. Kegiatan utama yang dilakukan selama PKL meliputi penyusunan dan pelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban atau SPJ, penyusunan buku kas umum atau BKU, input data pembayaran surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, rekapitulasi pajak, serta verifikasi dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan digitalisasi dokumen melalui proses pemindaian atau scanning, pemberian nama file sesuai format instansi, serta pengarsipan digital untuk mempermudah pelacakan dokumen. Pada aspek administrasi fisik, penulis melakukan penataan dokumen melalui pelubangan, penjilidan, pemberian label identifikasi, serta pengklasifikasian dokumen berdasarkan jenis dan periode. Pada tahap verifikasi dan otorisasi, penulis melaksanakan proses pengecekan kelengkapan dokumen, validasi tanggal dan kode rekening, serta memastikan setiap dokumen memenuhi standar sebelum diajukan ke pejabat terkait untuk legalisasi. Penulis juga bertanggung jawab dalam proses pembubuhan, cap resmi, dan pengantaran dokumen kepada bendahara maupun sekretaris sebagai bagian dari alur otorisasi formal. Selain pekerjaan teknis, penulis juga mengikuti kegiatan kelembagaan seperti rapat internal, sosialisasi sistem administrasi baru, dan kegiatan rutin seperti Rabu Cerah, serta Jumat Bersih. Penulis juga turut berpartisipasi dalam kegiatan seremonial instansi pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Barat melalui Kira Budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai budaya organisasi, etika kerja, komunikasi profesional, serta dinamika kerja di instansi pemerintahan. Melalui seluruh kegiatan tersebut, penulis tidak hanya memperoleh pengalaman praktis dalam bidang administrasi dan keuangan, tetapi juga meningkatkan keterampilan soft skill seperti ketelitian, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta manajemen waktu. Lalu, untuk pengalaman pembelajaran, selama melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, penulis melakukan tugas yang berkaitan dengan keuangan dan relevan dengan pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan. Penulis memperoleh banyak pengalaman dalam bidang akuntansi keuangan, khususnya mengenai pencatatan kas masuk dan kas keluar, audit sederhana untuk menelusuri selisih pada buku kas umum, serta penyusunan laporan dari transaksi yang ada atau surat pertanggungjawaban. Dalam kegiatan tersebut, penulis juga memanfaatkan keterampilan penggunaan Microsoft Excel untuk mendukung pencatatan, pengolahan, dan penyajian data keuangan agar lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Selain keterampilan teknis, penulis mempelajari budaya kerja di instansi, mulai dari sikap sopan santun, tata cara berpakaian, hingga penyusunan laporan pekerjaan secara formal. Penulis juga belajar bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan rekan kerja maupun atasan, serta mengatur waktu agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya pengalaman komunikasi dengan banyak orang dan penggunaan beberapa sistem baru, tetapi hal tersebut menjadi motivasi untuk terus mengasah kemampuan, baik dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan, agar lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Secara keseluruhan, pengalaman PKL ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan, serta mempersiapkan penulis untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian, ada bab 3 yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL yang dilaksanakan di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat selama 3 bulan
memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis. Selama kegiatan PKL, penulis berkesempatan terlibat langsung dalam berbagai tugas terkait pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintahan, seperti pencatatan alur kas, audit sederhana untuk memastikan kesesuaian data, penyusunan laporan keuangan, serta pengarsipan dokumen agar lebih rapi, teratur, dan mudah diakses. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis dalam bidang akuntansi dan administrasi. Selain tugas utama, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan tambahan yang diselenggarakan instansi, serta beberapa acara internal lainnya. Bahkan, penulis turut serta dalam kegiatan eksternal yang memberikan pengalaman baru di luar bidang teknis. Keseluruhan pengalaman tersebut menjadi bekal berharga bagi penulis dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis seperti pengelolaan data keuangan dan pengarsipan, tetapi juga membentuk kedisiplinan, kerjasama, serta motivasi untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Sedangkan saran yang dapat saya berikan setelah melaksanakan PKL di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, secara keseluruhan, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat sebagai instansi yang memberikan pelayanan perizinan dan investasi diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan, baik berupa pelayanan langsung maupun layanan yang berbasis digital, agar proses pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pembinaan terhadap mahasiswa PKL juga penting untuk diperkuat melalui arahan yang terstruktur, penyediaan pedoman kerja, serta pelaksanaan kegiatan internal yang dapat meningkatkan kedisiplinan dan pemahaman mahasiswa terhadap budaya kerja pemerintahan. Selain itu, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, persiapan kompetensi teknis seperti pemahaman akuntansi, pelaporan, pengarsipan, serta penguasaan aplikasi digital perlu ditingkatkan, disertai sikap profesional dalam berkomunikasi, disiplin waktu, dan kesediaan untuk belajar agar pengalaman PKL memberikan manfaat maksimal sebagai bekal memasuki dunia kerja. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Dokumentasi ini menunjukkan sejumlah aktivitas yang saya lakukan selama PKL, seperti melakukan input data, melakukan rekapitulasi administrasi, serta mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi. Demikian pemaparan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan banyak pengalaman, wawasan, dan pembelajaran yang sangat berarti. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak instansi serta pembimbing yang telah memberikan kesempatan, arahan, serta dukungan selama proses pelaksanaan PKL. Saya memahami bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Oleh karena itu, saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.